Segala puji bagi Allah yang puji atas kondisi lapang ataupun sempit yang tidak ada dalam perbuatannya kecuali kebaikan, kecuali hal-hal yang dengannya Allah berhak dan pantas untuk dipuji. Maka mengingatkan bahwa semangat kita dalam mempelajari kitab Ta'zimul Ilm, diantaranya adalah untuk meminimalisir kondisi di mana kita belajar kemudian yang kita dapatkan justru adalah hal-hal yang memudaratkan kita, karena sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Uyainah, al-ilmu in lam yanfa'dhar, ilmu jika tidak bermanfaat bagi pemiliknya, dia akan memudaratkan si pemilik tersebut. Ilmu jika menjadi sekedar wacana, menjadi sekedar wawasan, tidak berbuah amal, maka dia justru akan menjadi bumerang. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyampaikan Al-Qur'anu hujjatan lak au alaik. Al-Qur'an itu dua kemungkinan efeknya dalam kehidupan seorang hamba, akan menjadi suatu yang menolong atau justru memperburuk keadaan seorang di akhirat ketika tidak diamalkan, ketika tidak menjadi sebuah pelajaran. Sebagaimana juga perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi al-akharin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an ini mengangkat sekelompok manusia dan merendahkan sekelompok yang lain. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah untuk berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Seorang cerdas, pintar, dalam memahami apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, tapi justru buah dari kecerdasan dan kepintarannya tidak mendekatkan dia ke surga, justru dia berakhir di neraka. Sebagaimana taklik dari Syekh Syitri hafizahullah ta'ala ketika mengomentari ucapan Rasulullah SAW terkait dengan Abu Talib, beliau mengatakan laula ana lakana fid dark asfal minan nar. Seandainya bukan karena syafaat dariku, niscaya Abu Talib ini pamanku akan berada di kerak neraka, di bagian yang paling bawah. Tapi dengan syafaat beliau diringankan. Beliau di posisi yang paling ringan azabnya dari penduduk neraka. Kata Syekh Syitri, beliau mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, kenapa Abu Talib yang bukan seorang munafik sebenarnya pantas untuk berada di lapisan neraka yang paling bawah dan bahkan di keraknya. Kata beliau, dikarenakan seorang yang mengilmui sesuatu dan kemudian tindak tanduknya, perilakunya tidak sesuai dengan apa yang sudah dia miliki dari ilmu, makanya konsekuensinya lebih berat, nerakanya lebih dalam, bakalan lebih sengsara. Maka ilmu itu jika tidak bermanfaat maka akan memudaratkan. Oleh karenanya kita diajarkan untuk meminta ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wallahul musta'an. Bukan solusinya kemudian kita tidak belajar. Wallahul musta'an. Justru dengan belajar kita lebih punya alasan kenapa harus belajar, kenapa harus menuntut ilmu dan harus mengantisipasi hal-hal yang dengannya ilmu kita justru menjadi hal yang menyengsarakan kita di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya Mutarrif ibnu Abdullah, di antara doa yang beliau ucapkan dan dikatakan oleh Ibnu Taimiyah di antara doa yang paling baik, beliau mengatakan dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min an yakuna ahad as'ad bima 'allamtani minni. Allahumma a'udzubika min an yakuna ahad as'ad bima 'allamtani minni. Ya Allah, saya berlindung dari sebuah kondisi di mana orang yang saya ajari, orang yang saya beritahu, orang yang saya transfer ilmunya itu justru lebih bahagia dibandingkan saya yang memberikan ilmu tersebut. Seorang belajar dan antusiasmenya itu untuk dijadikan nasihat untuk orang lain, dijadikan faedah untuk orang lain,
untuk diajarkan kepada orang lain, dan kemudian ada orang lain yang mengamalkan nasihatnya secara maksimal sampai kemudian kondisi dia lebih baik dibandingkan orang yang menasehati. Ya, ini sesuatu yang Mutharrif bin Abdillah berlindung darinya. Jangan sampai penghayatan kita dari apa yang akan kita sampaikan kalah dibandingkan orang yang mendapatkannya dari kita. Ya, maka membutuhkan banyak taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu yang kita pelajari menjadi sebab kebaikan dalam hidup kita di dunia dan di akhirat. Maka di antara sarana efektifnya adalah dengan kita memperhatikan rambu-rambu yang merupakan bentuk pengagungan seorang terhadap ilmu. Ya, wallahul musta'an. Maka poin demi poin yang dibawakan oleh penulis di sini adalah poin-poin yang merepresentasikan, mewakili bentuk pengagungan seorang penuntut ilmu, seorang hamba terhadap ilmu, dan kadar ilmu yang bermanfaat seberapa besarnya yang didapatkan oleh seorang hamba itu sesuai dengan kadar seberapa besar dia dalam mengagungkan ilmu. Dilalah, kalau bahasanya orang kita dilalah. Wallahul musta'an. Nah, ketika seorang tidak mengagungkan ilmu, pemahaman yang sudah dia dapatkan tidak memperbaiki kualitas agamanya, tidak memperbaiki kualitas wallahul musta'an keikhlasannya, keistiqomahannya, ketaatannya dan penghambaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung dari kondisi-kondisi semacam itu. Wallahu al-musta'an. Wallahu musta'an. Gini tadi itu saya. Maka itu pentingnya buku yang kita pelajari ini, pentingnya poin demi poin yang dibahas oleh penulis di sini, agar tujuan awal dari setiap orang yang belajar agar menjadi lebih baik, lebih bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala benar-benar terrealisasikan. Karena tidak sedikit sebagian menuntut ilmu dalam proses dia belajar kemudian justru menjadikan ilmu sebagai batu loncatan untuk mendapatkan apa yang menjadi kepentingannya. Ini meremehkan ilmu, ini merendahkan ilmu. Ilmu malah dijadikan bancaan, malah dijadikan sekedar batu loncatan. Yang belum menikah supaya nikah, yang sudah nikah supaya nambah, Wallahul musta'an. Betul begitu? Siapa nih saya mau tanya nih? Direkam kan? Ya Mas. Seperti itu. Nah, atau sebagian menuntut ilmu dalam proses dia belajar naruh buku sembarangan, naruh mushaf sembarangan. Mushaf taruh di atasnya aqua, mushaf dia taruh di atasnya wallahul musta'an laptop, ditaruh di atasnya baju kotor, wallahul musta'an. Sebagian pengajar kita dulu ketika di Damas itu mengkritisi sebagian teman-teman yang berusaha memanfaatkan media yang ada sekarang, apakah itu kaset, MP3 atau HP dalam proses mereka belajar. Di rumah, mentang-mentang di rumah terkadang semaunya sendiri. Dengerin pelajaran sama nyemilnya lebih banyak nyemilnya. Kadang pakai kaos oblong, pokoknya nggak ada ta'zimnya sama ilmu yang mau sampai ke telinganya itu. Yang di telinga itu nanti sampai ke hatinya. Maka wallahul musta'an. Akhirnya menjadi kurang berkah ilmu yang dia dapatkan. Meskipun ketika dia dengar dari 15 menit atau dari 30 menit materi yang dia dengarkan dari YouTube atau paham dia, paham. Tapi amalnya zong. Kenapa? Saya enaknya sendiri, dengerin, WA masuk. Wallahul musta'an. Nah, maka menjadi sangat penting kita merasa butuh agar diri kita, jiwa kita memiliki pengagungan terhadap ilmu, agar anak kita feel-nya terhadap ilmu itu anak-anak kita feel-nya terhadap ilmu itu ini suatu yang agung, nggak boleh diremehkan. Jangan seperti sebagian penuntut ilmu selesai taklim pulang keluar dari masjid
buku catatannya ditekuk jadi dua, masukin kantong, sebagainya masukin jok, ceret, waduh, ya, yang melihatnya langsung, ya. Sebab Imam Ahmad rahimahullah taala mendapati seorang penuntut ilmu meletakkan bukunya dilempar, maka beliau mengatakan hakadza yuf'al bi kalamil abrar, apa begini cara memperlakukan ucapannya orang-orang saleh, dilempar begitu, ya. Maka itu sebagaimana ulama punya perhatian terhadap ini, ya, semestinya kalau kita menginginkan diri kita punya akhlak sebagaimana ulama, mendapatkan keberkahan jalan dan metode yang ditempuh oleh mereka yang sudah mereka dapatkan, ya, wallahul musta'an, maka itu, ya, tashabbahu bil kiram in lam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Serupakan diri Anda dengan orang-orang yang sudah jelas sampai di tujuan, dimuliakan oleh Allah, diberkahi ilmunya dan seterusnya. Serupakan diri Anda, ya, dengan mereka, kalaupun Anda tidak bisa 100% seperti mereka. Ketahuilah, sesungguhnya ketika Anda berusaha menyerupakan diri Anda dengan orang-orang yang sudah jelas-jelas dimuliakan oleh Allah, maka itu adalah kebaikan dan keselamatan. Ya, maka para ulama memberikan kepada kita supaya menjadi apa? Acuan. Ini loh, saya dan para ulama yang lain sampai di titik ini, ini yang kami amalkan. Poin demi poin ini yang kami perhatikan, yang kami hayati, sehingga ilmu merubah kami menjadi seperti ini. Sekarang kan pesan implisitnya buku ini itu, nggak begini nggak jadi. Meskipun Anda cerdas, meskipun Anda apa, cepat hafalannya, meskipun Anda apa, ya, luar biasa, ya, meskipun Anda siang malam belajar, ya, sekarang mereka hendak ini menyampaikan, ya, kita sampai di sini tuh ini loh poinnya, ya. Karena ada sebagian penuntut ilmu yang merasa berlebihan, masuk kudu gitu juga, ya. Kata Syekh di awal, kata ini orang muncul dari orang yang belum merasakan ta'mal al-ilm, rasa sebenarnya di sebuah ilmu. Dikiranya ilmu itu kayak baca koran, ya, dikiranya ilmu itu kayak matematika, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ya. Nah, maka itu yang kita jadikan penghayatan untuk kita dan anak-anak kita, ya, karena tidak sedikit anak-anak kita yang nyantri, ya, kemudian kehilangan penghayatan, kemudian apa, bubar. Kadang lebih dibandingkan yang mondok, kadang lebih dibandingkan yang enggak mondok, lebih nakal, lebih tengil, ya, lebih enggak istiqomah, ya. Maka itu, ya, penghayatan ini menjadi kebutuhan kita, ya. Nah, wallahu al-musta'an. Ini penulis ini membuat poin demi poin di sini bukan sedang apa, enggak ada kerjaan yang lain tak bikin, ya. Enggak seperti itu, gitu. Ya, tapi berangkat dari keprihatinan, ya, berangkat dari keprihatinan. Ya, kita sering teman-teman misal pondok, ya, dari 40 siswa di kelas, terkadang yang beradab dengan adab majelis itu dari 40 nggak sampai 10, terkadang seperti itu, ya. Dikhawatirkan karena mereka belum dibimbing supaya memiliki penghayatan yang seperti ini, gitu. Melawan rasa kantuk, melawan rasa bosan, melawan rasa semaunya sendiri, itu kebutuhan seorang penuntut ilmu. Jangan apa, ya, karena tidak ada pendampingan, tidak ada penghayatan yang bagus, kemudian apa, gurunya yang jelasin dia tidur, gitu. Apalagi akhwat banat, di mana sebagian pengajarnya dari ustadz laki-laki, pengajar laki-laki yang mengajarkan dari balik hijab, mentang-mentang dari balik hijab tidur, kita dapati tidur, betulan tidur. Dari 40 kadang nggak sampai 10 yang dengerin itu, ya. Coba tanya yang sudah pada mondok, ya, kayak gitu atau enggak, kayak gitu realitanya. Maka jangan merasa puas dengan sekedar anak saya sudah di pondok, enggak cukup, enggak cukup. Makanya kita dapati tidak sedikit anak-anak pondok ketika pulang libur syariah, sholat jamaahnya enggak, ya, birrul walidainnya enggak, murojaah Qur'annya enggak, ya, pokoknya
libur syariah sudah. Ya. Nah ini kewajiban kita para orang tua. Ya, apalagi ketika kita sudah masukkan mereka ke pondok, itu bebannya tambah. Ya, karena semakin banyak yang mereka tahu, semakin besar beban mereka untuk mengamalkan. Kalau tidak ada pendampingan, ilmu akan menjadi bumerang untuk mereka, anak-anak kita. Ya. Makanya ya sampai saat ini kita masih berjuang agar supaya anak-anak sampai lulus SMP itu tidak full mondok, tetap harus dibersamai sama orang tua, tetap masih ketemu sama orang tuanya, karena yang punya penghayatan supaya anak ini gimana caranya jadi baik, soleh dan bisa membantu orang tuanya sampai ke surga itu biasanya siapa kalau bukan bapak dan ibu. Ya, anak-anak sampai SMP selesai itu belum terlalu matang. Ya, jadi kalau ditaruh di pondok terus satu sekian tahun full, ya, itu ya, kalau tidak mendapatkan bimbingan yang maksimal kasihan. Ya melihat pada produk gagal itu enggak sedikit. Produk gagal dari pondok itu enggak sedikit. Jadi sekali lagi, kawan sekalian, ya, baik. Ya, ini penting, termasuk bagi yang belum menikah, menikah, supaya ketika mau menikah, ya, cari pasangan yang punya kesadaran yang sama. Ya, nggak cukup udah ngaji, nggak cukup kadang. Ya, terkadang sebagian akhwat ya sampai udah anaknya 3 taklim tuh masih sibuk dengan HP, mentang-mentang ustadznya nggak kelihatan. Ya, wah ini biasanya hasil dari orang yang wallahul musta'an, entah apa yang menjadi penghayatan dia ketika dia mulai istiqomah. Ya, maka itu wallahul musta'an. Ya, buku ini ya wallahul musta'an seakan-akan hendak memberitahukan kepada kita, ya, saya ya insyaallah seorang alim, seorang syekh, dan saya berada sampai di titik ini, ya, metodenya itu begini, yang diperhatikan tuh poin-poin ini. Nah sekarang beliau berikan kepada kita, ya toh, beliau berikan kepada kita agar bisa menjadi penghayatan kita para penuntut ilmu, dan agar kita juga punya bekal dalam mendampingi anak-anak kita agar mereka punya penghayatan ya yang benar terhadap ilmu yang mereka pelajari, bukan sekedar wallahul musta'an ya wasting time gitu, buang-buang waktu ya, melewatkan hari demi hari atau yang semisalnya. Nah,